Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan. Nah, tumbuhan juga melakukan gerak, tetapi gerak yang dilakukan tidak seperti hewan atau manusia. Gerak tumbuhan sangat terbatas. Biasanya gerakannya tidak berpindah tempat kecuali tumbuhan yang bersel satu. Gerakan yang dilakukan hanya oleh bagian tertentu, misalnya bagian tunas, ujung akar, atau bagian lembar daun tertentu kecuali tumbuhan bersel satu. Gerakan tumbuhan dapat diamati dengan adanya pertumbuhan tanaman yang menuju atau ke arah tertentu. Sebagai contoh, jika kita menancapkan sebatang kayu atau ranting di dekat tanaman mentimun atau tanaman lain yang merambat, maka selang beberapa waktu ranting kayu tersebut telah terbelit oleh tanaman mentimun atau tanaman yang merambat lainnya. Berdasarkan sumber rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, gerak endonom, dan yang kedua, gerak etionom atau eksionom. Gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, gerak endonom disebut juga dengan autonom. Macam gerak endonom. Yang pertama, nutasi. Nutasi adalah gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar. Yang kedua, ikroskopis. Ikroskopis ialah gerak yang ditimbulkan oleh pengaruh perubahan kadar air atau kelembapan. Contohnya, gerak membukanya kotak spora pada tumbuhan paku. Gerak etionom. Gerak etionom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak eksionom disebut juga dengan gerak esionom. Rangsangan itu dapat berupa cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, dan zat kimia. Organ tumbuhan yang memberikan respon terhadap rangsangan tersebut adalah akar, batang, daun, bunga, buah, atau bagian dari organ tumbuhan tersebut. Berdasarkan arah respon, gerak etionom dibagikan menjadi tiga macam. Yang pertama, gerak tropisme. Yang kedua, gerak nasti. Dan yang ketiga, gerak taksis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme berasal dari bahasa Yunani yaitu trope, yang berarti membelok. Bila gerakannya mendekati arah rangsangan disebut dengan tropisme positif. Sedangkan jika gerak responnya menjauhi arah rangsangan disebut dengan tropisme negatif. Nah, contoh dari gerak tropisme yaitu gerak batang tumbuhan menuju arah cahaya, terus gerak akar menuju ke pusat bumi, terus gerak akar menuju air. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, tigmotropisme, termotropisme, dan skototropisme. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fototropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Contoh dari fototropisme adalah pertumbuhan kaleotel rumput menuju arah datangnya cahaya. Beberapa hipotesis menyebutkan fototropisme disebabkan kecepatan pemanjangan sel-sel pada sisi batang yang lebih gelap lebih cepat dibandingkan dengan sel-sel pada sisi lebih terang karena adanya penyebaran auksin yang tidak merata di ujung tunas. Yang kedua itu geotropisme. Geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme disebut juga gravitopisme. Geotropisme positif jika gerak responnya menuju ke bumi atau menuju ke bawah, misalnya gerak pertumbuhan akar. Geotropisme negatif jika gerak responnya menjauhi bumi atau menuju ke atas, misalnya gerak pertumbuhan batang.
Yang ketiga itu ada hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Gerak akar tumbuhan selalu menuju ke tempat yang basah. Misalnya, gerakan akar kaktus untuk mencari air. Yang keempat ada kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Misalnya gerakan akar menuju unsur hara ataupun pupuk dalam tanah. Yang kelima itu tigmotropisme. Tigmotropisme adalah pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani tigma yang berarti sentuhan. Contoh dari tigmotropisme adalah pertumbuhan tanaman sulur seperti anggur dan tanaman yang pertumbuhannya merambat dan memiliki sulur yang membelit bagian penopangnya dan pada Punica aovate. Yang keenam ada termotropisme. Termotropisme adalah pergerakan pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa panas atau perubahan panas. Salah satu contoh termotropisme adalah pertumbuhan daun tanaman rhododendron yang dapat menjadi keriting dan menunduk ke arah bawah apabila suhu lingkungan mencapai minus derajat Celcius. Dan yang terakhir ada skototropisme. Skototropisme yang itu berasal dari bahasa Yunani skotos yang berarti kegelapan atau kekelaman. Adalah pergerakan pertumbuhan ke arah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kata nasti sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu nastos yang berarti dipaksa mendekat. Contohnya yaitu seperti menutupnya daun putri malu dan tumbuhan Venus karena sentuhan. Kemudian menutupnya daun majemuk pada tanaman polong saat malam hari. Membuka dan menutupnya bunga pukul 4. Membuka serta menutupnya stomata. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi yang pertama fotonasti, kemudian miktinasti, yang ketiga tigmonasti, keempat termonasti, kelima haptonasti, dan yang terakhir ada nasti kompleks. Yang pertama ada fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Misalnya bunga pukul 9 yang mekar sekitar pukul 9, bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang akan mekar pada sore hari dan menutup esok paginya. Yang kedua ada niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Istilah niktinasti sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya naks yang berarti malam. Umumnya daun-daun tumbuhan polong-polongan akan menutup pada waktu malam. Daun-daun tersebut akan membuka kembali pada pagi hari. Selain disebabkan oleh suasana gelap, gerak tidur daun-daun tersebut dapat terjadi akibat perubahan tekanan turgor di dalam persendian daun. Misalnya, gerak tidur daun pohon turi di malam hari yang mengatupnya daun saat mulai gelap. Tanaman kembang turi yang daunnya membuka lebar sepanjang hari dari pagi hingga menjelang sore hari. Tanaman kembang turi yang daunnya menutup atau gerak tidur menjelang malam hari sampai menjelang pagi hari. Selanjutnya ada tigmonasti, yaitu gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Istilah tigmonasti berasal dari bahasa Yunani yaitu tigma yang berarti sentuhan. Gerak tigmonasti disebut juga dengan seismonasti. Contohnya yaitu gerak mengatupnya daun putri malu karena terkena
Nah, yang selanjutnya yaitu materi nasti kompleks, yang mana pengertian dari nasti kompleks yaitu adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan yang diterima dapat berupa seperti cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Nah, contoh dari gerak nasti kompleks tersebut yaitu gerakan membuka dan menutup pada stomata. Nah, ada juga nih gerak taksis. Apa sih yang dimaksud dengan gerak taksis? Nah, jadi gerak taksis ini adalah gerak seluruh atau sebagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, taksis dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu fototaksis dan yang kedua yaitu kemotaksis. Nah, yang pertama itu kan fototaksis. Apa sih yang dimaksud dengan fototaksis tersebut? Nah, fototaksis tersebut yaitu gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Misalnya, klorofil atau zat hijau daun yang bergerak menuju arah datangnya cahaya. Nah, yang selanjutnya yaitu kemotaksis. Apa sih yang dimaksud dengan kemotaksis tersebut? Nah, kemotaksis ini adalah suatu gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Misalnya seperti spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan atau metagenesis tumbuhan lumut. Nah, sel telur atau ovum tersebut mengeluarkan zat kimia atau gula dan protein yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekati. Kemudian terdapat juga modifikasi reaksi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Yang pertama kita bahas mengenai faktor internalnya terlebih dahulu. Ini nih perilaku geotropis dari sebuah organ tidaklah tetap dan tidak dapat diubah. Ia dapat diubah oleh sekumpulan kondisi. Jadi satu dapat diubah oleh sekumpulan kondisi. Jadi satu organ bisa memodifikasi reaksi geotropis organ lainnya. Misalnya pengaruh apeks dari sumbu utama pada cabang-cabang lateral. Sebuah situasi yang erat dengan dominasi apikal. Jika porsi apikal dari sumbu utama beberapa pohon monopodial, misalnya Pinus strobus dihilangkan. Nah, cabang-cabang lateral yang berdekatan akan meninggalkan pertumbuhan miring mereka dan menjadi vertikal. Begitu juga dengan rizoma plagiotropis dari kentang berubah tegak dan mengeluarkan daun jika pucuk utama dihilangkan tunas-tunas aksilari dan apikal mereka. Jadi beberapa organ, terutama gagang bunga dan buah dari banyak tanaman Herbacea memperlihatkan pembalikan reaksi selengkapnya di antara tahap-tahap tunas dan buah matang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. Nah, pada faktor lingkungan dapat mengubah reaksi geotropis. Perubahan temperatur akan menginduksi gerakan organ, dapat mengubah reaksi geotropis secara kualitatif, misalnya pada batang lamium ortogeotropis negatif menjadi plagiotropis pada temperatur di atas pembekuan. Nah, efek kuantitatif dari temperatur adalah banyak dan penting bahwa mereka menggunakan cahaya untuk mekanismenya. Satu dari faktor lingkungan yang paling penting adalah cahaya yang menghasilkan perubahan-perubahan kualitatif dan kuantitatif untuk reaksi geotropisme. Pertama, dengan mengambil efek kualitatif kita menemukan misalnya beberapa organ plagiotropis bisa menjadi ortogeotropis jika kondisi pencahayaannya berubah. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video selanjutnya ya.